Kita doa dulu ya. Terima kasih. Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Kami bisa berbicara bersama-sama untuk menghadapi tantangan-tantangan dan panggilan-panggilan yang kami terima dari Tuhan, supaya kami bisa melakukan apa yang harus kami lakukan untuk meninjau kembali teologi inkarnasi di dalam pelayanan Kristiani. Kiranya Tuhan menyertai kami dan membuka pemikiran kami supaya kami bisa dengan rendah hati menyerahkan diri kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai kesempatan ini menggugah kami untuk bersama-sama di dalam Tuhan. Tolonglah kami supaya kami siap untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, hari ini kita akan membicarakan meninjau kembali teologi inkarnasi dalam pelayanan gerejani. Ya. Sesuatu introduksi, mandat dan panggilan teologi reform, filsafat gereja reform, kepercayaan reform atau tradisi reform yang harus kita menghadapi. Dalam reform sesuatu selalu dibicarakan mengenai satu moto Semper Reformanda yang gereja selalu bereformasi diri di dalam apa saja pelayanan kita. Reformasi pada saat Martin Luther itu gereja Katolik sudah sepertinya mati karena merasakan semuanya sudah lengkap, sudah sempurna, tidak perlu ada perubahan, hanya perlu hal diteruskan saja. Dengan demikian maka Martin Luther memberontak dan juga menyatakan dirinya itu kepercayaan orang Kristen harus diperbarui, direformasi. Dia menyebutkan sesuatu kata-kata sendi, semper reformanda. Gereja harus selalu memperbaharukan diri, memperbaharui diri. Maka dalam metode ini atau dalam apa yang kita perlukan di dalam pelaksanaan kegerjanian kita, biarlah kita bersama-sama dengan Martin Luther dan tradisi reform memperbaharui diri selalu, setiap waktu. Semper reformanda. Biarlah kita tinjau kembali di dalam doktrin inkarnasi. Hari ini yang akan kita tanggapi yaitu meninjau kembali teologi inkarnasi di dalam pelayanan gereja. Apa artinya, apa yang harus kita lakukan. Baiklah, di dalam inkarnasi atau pola inkarnasi misi khususnya dan pelayanan gerejani, kita harus meninjau khususnya di dalam teologi atau doktrin inkarnasi. Khususnya di dalam misi kita
apa yang menjadi tujuan atau pola misi kita di dalam pelayanan berpola inkarnasi. Sebenarnya maksud dan makna untuk mengerti atau melaksanakan pelayanan gereja berpola inkarnasi, yang kita mengerti bahwa Yesus Kristus datang ke dunia, di dalam dunia ini, yang dikirim oleh Allah untuk tinggal bersama-sama dengan kita, sama seperti kita, bersama dengan kita, di dalam pelayanan kita. Yesus mengabarkan Injil di dalam dunia ini dan juga berpola pengabaran Injil dengan cara atau watak inkarnasi. Sebenarnya kita meninjau doktrin inkarnasi di dalam intisarinya, supaya kita bisa mengerti akan arti dan makna atau pelayanan kita sebagai pengikut Yesus Kristus, serba Yesus atau berpola pelayanan Yesus di dalam dunia. Karena dia dikirim oleh Allah untuk datang di dalam dunia bersama-sama dengan kita, memberi contoh yang baik. Di dalam pelayanannya itu dia inkarnasi, menjadi manusia. Bahasa Indonesianya memang sebenarnya ada kesalahan yang kita pakai istilah menjelma. Yesus menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Itu bukan merubah sebenarnya. Di dalam Alkitab pakai istilah menjelma, itu hidup di tengah-tengah kita, bersama dengan kita, sesama dengan kita, yang arti inkarnasi. Sebenarnya makna dari inkarnasi, Yesus datang di dalam dunia, itu untuk hidup di tengah-tengah kita, seperti kita, yang dinyatakan di dalam Alkitab sama dengan kita, dinyatakan di dalam kemanusiaannya. Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus kita pikirkan. Dengan spirit semper reformanda, spirit yang membaharui diri atau reformatoris untuk melayani Tuhan. Katakan di dalam kitab atau surat Ibrani pasal 1 ayat 1. Sudah sekian lama Allah berbicara kepada manusia pada zaman yang akhir ini atau akhirat. Yesus dikirim oleh Allah untuk berbicara kepada kita. Karena apa yang diwahyukan kepada kita melalui nabi-nabinya seolah-olah tidak nyampan, tidak berhasil. Maka terakhir dikirimlah anaknya Yesus Kristus berbicara kepada kita. Nah, inilah mengenai kemanusiaan Yesus Kristus. Kemanusiaan Yesus Kristus yang dikatakan di dalam kitab atau surat Timotius nyata kepada
melalui tubuh manusia, terlihat seperti manusia. Itulah perbuatan Yesus Kristus atau pelayanan Yesus Kristus dalam dunia ini. Maka dengan spirit Semper Reformanda, kita akan meninjau kembali untuk doktrin kepercayaan kita mengenai inkarnasi. Apa arti inkarnasi? Yang pertama, menjadi manusia. Atau bahasa Indonesianya biasa dipakai menjelma menjadi manusia, berubah menjadi manusia, atau yang dikatakan oleh kitab surat Timotius 1, terlihat, seen in the flesh, terlihat dalam darah daging manusia, atau kemanusiaan itu dijelaskan seperti bukan menjelma, merubah keilahiannya, merubah menjadi kemanusiaan, atau terlihat di tengah-tengah manusia. Nah, ini adalah sesuatu pengertian yang perlu dijelaskan atau perlu sungguh-sungguh dimengerti. Di dalam surat Timotius 1 dikatakan ini merupakan sesuatu pengabdian atau pengertian yang penting, yaitu terlihat di dalam kemanusiaannya sebagai manusia sama seperti manusia. Dikatakan juga di dalam surat Ibrani, dalam segala sesuatu bersama dengan manusia, seperti manusia, yang diartikan dalam teologi, pengertian teologi, yaitu kemanusiaan Yesus Kristus. Dia menjadi manusia yang dijelaskan terlihat, seen in the flesh, seperti saudara-saudara. Dia hidup di tengah kita, yang dikatakan di dalam satu pasal 1 Yohanes, inkarnasi, tinggal bersama-sama dengan kita, yang bahasa aslinya berkemah di tengah-tengah kita. Itulah sesuatu hal yang cukup penting. Apakah pengertian kita bahwa Yesus menjelma menjadi manusia, ataukah seperti Timotius mengatakan terlihat seperti manusia atau terlihat sebagai manusia? Di dalam kemanusiaan dia tinggal bersama-sama dengan kita, menyatakan atau memberitakan Injil kepada kita, hidup bersama-sama kita di dalam kelemahan kemanusiaan, penderitaan, kesusahan seperti manusia, yang dikatakan seperti saudara kita. Tidak ada perbedaannya, hanya tanpa dosa. Itu pengertian tradisional gereja reform. Saya kira kali ini merupakan sesuatu yang cukup penting. Kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Allah yang satu-satunya, egeneto, seolah-olah keturunan Yesus Kristus, kemanusiaan Yesus itu keturunan manusia, atau menjelma menjadi manusia, atau terlihat sebagai manusia, dikenal sebagai manusia, mendekati kita seperti manusia, seperti saudara dan sama-sama.
Bagaimana kita mengerti istilah-istilah itu? Apalagi anak Allah yang tunggal, the only begotten Son, itu merupakan sesuatu hal yang cukup rumit, tidak mudah dikenal, diketahui. Implikasi-implikasi kata-kata itu atau istilah-istilah itu mempunyai sifat filosofi dan sikap atau intisari kemisian dengan apa yang diutus, apa yang ditugaskan, atau apa yang dikenal. Maka di dalam pelayanan orang Kristen, khususnya di dalam pelayan misi atau pekerjaan misi, secara filsafat dia atau intisari makna dan arti inkarnasi itu harus ditinjau kembali dengan jiwa semper reformanda. Dalam hal inilah kita meninjaunya sekali lagi melalui pengertian misi dan pengertian gerejani. Pertama-tama kita meninjau melalui pelayanan praktis, pelayanan pribadi. Apa arti inkarnasi di dalam pelayanan gerejani dan pelayanan pribadi kita? Bagaimana kita menentukan pelayanan sebagai anak-anak Tuhan, umat Kristen atau pengikut Yesus Kristus? Arti atau pengertian iman, pengertian orang Kristen, anak-anak Tuhan. Makna misi dan arti misi di dalam gerejani secara anak-anak Tuhan atau umat Tuhan atau anggota kumpulan atau sesuatu eklesia, gereja pengikut Yesus yang dinamakan orang Kristen. Apa artinya kalau Kristus itu menjadi manusia, terlihat sebagai manusia, lahir sebagai manusia, yang pengakuan kita menyatakan dia tidak diciptakan, tetapi dilahirkan. Ini merupakan sesuatu pengertian filsafat dia yang cukup mendalam sekali. Dari zaman ke zaman selalu dipersoalkan dan diperdebatkan. Yang kita mengerti bahwa Yesus menjadi manusia, terlihat sebagai manusia, hidup sebagai manusia, bersama-sama dengan kita, mendampingi kita sampai pada kematian, dan kematiannya pun juga seperti kita. Kemanusiaan Yesus Kristus itu merupakan sesuatu problema yang besar di dalam pembicaraan teologi. Apakah dia mempunyai kemanusiaan pada saat dia menjadi manusia, atau pada saat dia menjalma
di dalam kemanusiaan. Istilah menjelma sudah cukup salah atau dipersalahkan. Persoalan-persoalan itu harus kita tinjau kembali secara orang yang percaya di dalam slogan Semper Reformanda. Berpikir kembali di dalam selalu berpikir untuk pemikiran, pola pemikiran yang tegas, pola pemikiran yang terus-menerus dan tidak ada berhentinya. Ini sebagai jiwa ingatan seorang reform. Dalam hal itu kita meninjaunya di dalam pola pemikiran misi dan pemikiran gerejani. Supaya kita lebih mendalam mengerti intisari, maksud, tujuan, arti inkarnasi. Ini merupakan sesuatu yang cukup penting bagi kaum atau rekan-rekan kita yang bermisi, melayani di bidang misi, atau perorangan di dalam ibadah perorangan, iman, kepercayaan, ibadah, perorangan. Apa arti inkarnasi atau kemanusiaan Yesus? Hubungannya, pentingnya, maknanya dengan pelayanan kita di dalam gereja maupun secara pribadi, ibadah pribadi. Untuk kemanusiaan atau untuk akademisian atau akademus, kita perlu meninjau kembali. Dalam hal itu semua kita pikirkan baik-baik. Karena kesimpulan pemikiran kita mengenai inkarnasi harus tepat. Kalau tidak, kita menjadi sesuatu pelaku bijak yang mengerti inkarnasi sebagai perubahan watak Yesus, khusus di dalam pengertian teologi, pola pikiran orang Kristen yang salah, menjelma karena dari permulaan kekristenan, pengertian orang Kristen bukan Yesus merubah keilahian menjadi kemanusiaan. Sudah nyata sekali Yesus bukan ilah atau Allah kedua, Allah kecil. Anak pasti lebih kecil daripada Bapak. Anak pasti dijauhi oleh Bapak. Keilahian Allah Bapa atau Allah Anak itu menjadi sesuatu order di dalam waktu. Harusnya ada Allah, baru ada Bapa. Maka Allah Bapa mendahului Allah Sang Putra. Demikian juga mendahului Roh Kudus. Di dalam pengertian Tritunggal,
kita selalu mengatakan Bapa adalah asal-usul daripada segala sesuatu. Anak tidak diciptakan, tetapi dilahirkan. Dan Allah, Roh Kudus, tidak diciptakan, tidak dilahirkan, tetapi diutus. Ini mengandung keilahian Allah Bapa, keilahian Allah Sang Putra atau Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Mereka mempunyai kemuliaan yang bersama, kehormatan yang sama, keberadaan yang sama. Ini merupakan doktrin Trinitas orang Kristen yang sangat khusus mengenai misi pelayanan Yesus Kristus. Di dalam utusan Allah, memang Allah adalah asal-usul daripada segala sesuatu. Dari kekal, dia sudah berada. Dia yang memberi keberadaan kepada segala sesuatu. Dia adalah sumber asal-usul daripada keberadaan. Namun anak Bapa, anak Sang Putra, anak Roh Kudus, Tritunggal merupakan tunggal, tetapi di dalam trinya menyatakan kepribadian yang berlainan. Nah, ini merupakan sesuatu pengertian yang dari dahulu kala telah ditetapkan oleh konsili-konsili gereja dan bapak-bapak gereja yang berpola iman sejati. Untuk gereja reform atau reformatoris, kita mendekati Tuhan kita Tritunggal, suatu istilah yang mulai dipakai oleh Tertullian sampai sekarang ini di dalam ibadah kita, di dalam kebaktian kita, di dalam pemberkatan kita, kita pakai istilah Tritunggal itu, yang mulai permulaan dipakai oleh Tertullian. Sampai sekarang, memang itu adalah sesuatu hal yang sudah pasti tidak ada perubahan sama sekali. Biarlah kita menegaskan ajaran atau doktrin Tritunggal bagi orang-orang pelaku atau pelayan maupun di dalam gereja ini maupun pribadi. Itu satu keharusan, sesuatu pernyataan iman kepercayaan yang sejati. Baik di dalam bidang filsafat atau bidang ilmuwan, tetap merupakan sesuatu yang wajar dikhususkan. Memang itu adalah suatu kepercayaan orang Kristen yang khusus, apalagi di dalam gereja, golongan gereja, iman kepercayaan orang reform. Memang sudah
Dari zaman ke zaman telah diteguhkan ketrigunggalan ibadah kita, kepercayaan iman kepercayaan kita. Biarlah kita kembali kepada asal-usul ketrikatunggalan ilah atau ketritunggalan keilahian kita. Belakangan ini kita mengalami banyak perubahan, khususnya di dalam pelayanan kita, khusus di dalam misi atau utusan Allah yang selalu menegaskan akan Kristus Yesus. Oknum kedua, anak tunggal Yesus Kristus. Yang selalu kita lakukan atau sebut di dalam iman kepercayaan, di dalam peribadahan kita. Tetapi kali ini dengan spirit atau jiwa Semper Reformanda, jiwa yang selalu mereformasikan diri sebagai reformator. Kita harus kembali untuk meninjau pengertian atau makna pengertian yang sejati itu, yang tidak pernah berubah, yang tidak akan berubah, dan pasti tidak berubah, bahwa Kristus Yesus adalah Allah Juru Selamat satu-satunya untuk orang-orang Kristen secara umum di dalam gereja, secara pribadi di dalam kehidupan, dan secara kesatuan dengan Allah Bapa bersama dengan Roh Kudus di dalam pengertian. Permisi Pak, 3 menit lagi ya. Ya, di dalam pengertian teologia atau filsafia. Suatu kebenaran yang tidak pernah berubah dan tidak akan berubah. Itulah spirit reformatoris gereja reform. Supaya kita tetap di dalam Tuhan, selalu tekun di dalam Tuhan, dan sempurna di dalam Tuhan, di dalam iman kepercayaan, di dalam kelakuan, di dalam perbuatan, di dalam pelayanan Kristiani. Inilah pemikiran saya untuk saya sajikan kepada kawan-kawan yang bersifat dan semangat gereja reform, teologi reform, kepercayaan reform, supaya bisa ditegaskan, diteguhkan, dan dilengkapkan. Demikianlah, kalau ada pertanyaan apa saja bisa disampaikan yang akan saya tanggapi, atau ada himbauan dari kawan-kawan. Orang-orang yang sangat mementingkan iman kepercayaan seperti orang reform yang bersemangat Semper Reformanda,
biarlah kita memberanikan diri untuk meninjau kembali, meneguhkan, menyempurnakan kepercayaan iman, doktrin kita di dalam semper reformanda. Yesus Kristus, Juru Selamat kita, oknum kedua dari Tritunggal, yang dari dulu, kemarin, sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Demikianlah pemikiran saya. Kalau kawan-kawan ada pertanyaan bisa disampaikan sekarang ini juga. Oke? Ya, baik Pak. Saya bacakan ya pertanyaan Ya, dari beberapa peserta ini Bu. seminar. Pertama dari Bapak Martin Luther Sega. Bagaimana menerapkan inkarnasi Yesus Kristus dalam pelayanan gereja? Kalau kita baca baik-baik di dalam Injil Lukas khususnya, dalam 4 Injil Lukas yang paling mendekati kemanusiaan. Kalau di dalam Injil Yohanes itu membawa kita kepada pengertian filsafat dia mengenai kemanusiaan maupun keilahian Yesus Kristus. Di dalam pelayanan, katakan di dalam Injil Lukas, Yesus di dalam kemanusiaannya, dia hidup, inkarnasi hidup, berkemah di tengah-tengah kita. Sehingga kita mengerti, mengetahui apa itu pencipta kita. Siapa, apa yang dia buatkan. Tanpa Injil Yohanes, kita tidak bisa mengerti keilahian Yesus Kristus. Tapi tanpa Injil Lukas, kita tidak bisa mengerti dengan sempurna mengenai bagaimana hidup Yesus dengan kita. Persamaan Yesus yang dikatakan di dalam Injil surat Ibrani sama seperti saudara kita. Persaudaraan Yesus dengan kita. Kelemahannya, penderitaannya sama seperti kita. Hanya tidak ada dosa. Nah itulah bagaimana Kristus Yesus mempertahankan keilahianan dengan hidup di dalam dunia. Bersama dengan kemanusiaannya. Nah itulah merupakan sesuatu hal yang harus kita pelajari di dalam pelayanan kita, di dalam hidup misi kita, di dalam dunia. Misi yang diartikan utusan Allah. Allah mengutus kita ke dalam dunia, bukan menjelma menjadi manusia. Hidup sama-sama dengan manusia. Istilah yang suka kita pakai, yaitu bersama dengan kita, serupa kita. Apa artinya? Hanya Roh Kudus yang bisa menjelaskan yang sempurna buat kita. Nah itulah saudaraku yang kekasih. Di dalam zaman terakhir ini, tanpa pengertian inkarnasi yang benar, yang betul, tidak mungkin kita melayani atau menjadi pelayan Kristus Yesus. Biarlah kita kembali meninjau kembali pengertian kita supaya membenari kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Supaya pelayan kita
diterima dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sesuatu yang merupakan jiwa Semper Reformanda. Selalu berubah. Belakang ini, tahun-tahun belakang ini, Gereja Pantekosta yang sangat mementingkan oknum ketiga, yaitu Roh Kudus, keilahian Roh Kudus. Di dalam kepercayaan tradisi kuno, bahwa Yesus Kristus dilahirkan, bukan dicipta. Bahwa Roh Kudus bukan dilahirkan, juga bukan dicipta. Bukan terlihat, terdampak sebagai manusia, tetapi diutus oleh Allah. Maka Roh Kudus tidak menerima persembahan, pengabdian, tetapi membimbing kita kepada kebenaran, mendampingi kita di dalam pelayanan. Nah, itulah pengertian Reformanda, Semper Reformanda. Bukan sesuatu yang baru, tetapi sesuatu yang dibaharui, supaya pelayanan kita bisa diterima oleh Allah yang Tritunggal. Begitulah ya. Terima kasih. Ya, baik. Masih ada beberapa pertanyaan, Pak, dan waktu kita agak sempit, jadi bisa diperpendek, Pak ya. Baik. Berikutnya masih dari Pak Martin Luther. Dalam paham reform, inkarnasi biasanya dipahami sebagai penambahan natur manusia pada pribadi Yesus Kristus. Kapan penambahan ini terjadi? Ini kesalahan yang besar yang selalu tidak berani dibicarakan. Yesus bukan menjelma menjadi manusia. Dia adalah Allah. Kemanusiaan Yesus Kristus sama dengan kemanusiaan apa aja, bukan dicipta, bukan ditambah, tetapi dikatakan di dalam surat 1 Timotius, ternyata atau terlihat di dalam kemanusiaan sebagai manusia. Artinya bukan ditambah, karena Allah tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Itu sama hormat, sama asal dengan Allah Bapa. Supaya kita bisa berani untuk menyatakan kenyataan itu. Bukan dia setelah nyata menjadi manusia, baru ada kemanusiaan. Bukan, tetapi kemanusiaan yang memang berada di dalam Allah. Segala sesuatu di dalam Allah itulah tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Supaya kita berani untuk mengakui keadaan itu. Terima kasih. Ya. Berikutnya dari Bapak Marciano Waani. Dalam konteks inkarnasi, Yesus adalah Immanuel. Pertanyaannya, apakah nama Yesus adalah nama representasi Allah Tritunggal? Immanuel itu adalah satu istilah adjektif menguraikan akan berkat seseorang umat Tuhan atau yang diselamatkan oleh Kristus Yesus, di mana Allah bersama dengan kita. Sebenarnya karena inkarnasi barulah ada Immanuel,
itu penjelasan Immanuel, yaitu inkarnasi. Inkarnasi adalah penjelasan keberadaan Allah dengan kita. Yang inkarnasi Immanuel itu bersama dengan kita, bukan Allah Bapa saja, bukan Allah Sang Putra, bukan Allah Roh Kudus, tapi Allah, keseluruhan Allah itu, Tritunggal. Begitulah ya. Ya. Selanjutnya dari Bapak Esra Wahyu. Bagaimanakah kita dapat menggunakan teologi dan filsafat berkaitan dengan inkarnasi itu di dalam lingkungan pendidikan? Sebenarnya inkarnasi itu sangat penting sekali. Tanpa inkarnasi tidak mungkin kita membicarakan soal mengenai Allah. Sampai sekarang ini sudah kebiasaan di dalam gereja. Kalau kita memakai Immanuel, kita melulu menyebut oknum kedua, yaitu Yesus Kristus. Memang Alkitab menyatakan nama Yesus adalah Immanuel. Tetapi yang menyertai kita atau Immanuel bukan Yesus saja, bukan kemanusiaan Yesus, tetapi Tritunggal, keilahian, kemanusiaan Yesus bersama-sama dengan kita. Sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, itu sangat penting untuk pengertian iman kepercayaan kita dalam pola kesatuan iman kepercayaan Tritunggal itu. Baik. Terima kasih. Kemudian yang terakhir dari Bapak Agus Hartono berkaitan dengan inkarnasi Kristus dalam pelayanan sebagai fondasi, apakah bisa ditarik pada konsep embodied spirituality dalam pelayanan? Kata yang terakhir saya tidak terdengar. Konsep apa? Embodied spirituality. Important. Kepentingan. Embodied. Apa itu mewujudkan spiritualitas? Embodied. Embodiment. Oh, Embodiment itu apa? Artinya. Embodiment. Embodiment spirituality. Oh, ketubuhan. Ya, betul Pak Tom. Yang perlu dimengerti oleh manusia, yaitu dinyatakan di dalam darah dan daging. Bukan berubah atau menjelma. Terlihat sama seperti manusia. Ada permulaan, ada akhirnya. Ada kelemahan, ada penderitaan, dan ada kematian. Tetapi di dalam arti sesungguhnya, inkarnasi itu sesuatu yang kekal. Tidak ada permulaan, tidak ada keakhirannya. Sama seperti atau sesama dengan Allah, Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Tritunggal itu sesuatu kesatuan, bukan suatu persatuan. Injil kesatuan, supaya kita sebagai orang reform berani untuk meyakini kesatuan ketritunggalan Allah kita itu. Itulah adalah satu ajaran atau kepercayaan, pola kepercayaan yang sangat penting diketahui. Ialah kesatuan kepercayaan orang Kristen. Sangat berlainan dengan agama-agama lain. Kekhususan
Tritunggal. Keilahian Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Supaya kita bisa menerima dengan rela hati dan rendah hati. Sekalipun tidak mungkin mengetahui keseluruhannya, kita tetap berpola pengertian kesatuan Tritunggal. Itulah yang penting bagi orang reform yang berani semper reformanda memperbaharui pengertian Injil percayaan kita. Oke. Ya, baik Pak Tong. Terima kasih banyak Bapak telah berbagi hidup dan berbagi firman Tuhan dengan kami semuanya. Tadi kami sempat deg-degan seandainya Bapak tidak bisa join. Puji Tuhan Ya, akhirnya bisa. ini kelemahan saya ini. Memang manusia ada kelemahan ya. Minta dimaafkan. Ya, baik sebelum ya. Terus meneruskan untuk menyempurnakan kesatuan iman kepercayaan kita. Oke, Tuhan Ya. memberkati. Ya, terima kasih Pak. Saya berikan ya waktu 1 menit. Mungkin Bapak mau menyampaikan sesuatu sebagai penutup. Ini merupakan sesuatu tantangan yang penting sekali buat kita bersama. Apakah seorang Kristen berani untuk menyaut tantangan-tantangan duniawi maupun gerejawi atau kepercayaan untuk belum perlu pengertian persatuan yang ditegaskan. Memang di dalam belakangan ini selalu kita bicarakan persatuan. Sintesis. Iman kepercayaan dalam pola sintesis itu selalu merupakan persatuan. Sehingga kekristenan bisa bersatu dengan agama-agama lain, kepercayaan-kepercayaan yang bijak dan sebagainya. Tetapi biarlah kita teguh di dalam kesatuan, pola pengertian kesatuan iman kepercayaan kita. Karena benar hanya satu. Kebenaran hanya satu. Kebenaran bukan suatu persatuan, tetapi kesatuan yang benar, yang baik, dan yang indah. Kiranya itulah yang menjadi spirit orang reformatoris yang selalu memberanikan diri untuk merubah kepada kesatuan bersama. Itulah ingatan saya dan harapan saya buat kita sekalian, orang-orang yang berkenaan pelayanan di dalam pengertian teologis yang reformatoris. Itulah ya. Kiranya Tuhan memberkati kalian melengkapi segala kekurangan kita di dalam spirit kesatuan. Ya, baik. Terima kasih Pak Tong. Tuhan berkati Bapak. Mari kita berikan aplaus ya buat Pak Tong. Terima kasih.